Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ketemu lagi hari ini. Kita akan ceritakan tentang kisah Nabi dan para sahabat dan orang-orang terhebat terdahulu teman-teman sekalian. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, kemudian beri komentar yang terbaik untuk kami. Perkembangan kami ke depannya bersedia insyaallah. Teman-teman sekalian, suatu ketika ada seorang pemuda yang lewat di satu perkebunan di pinggiran kota Kufah teman-teman sekalian. Namanya Sabit bin Ibrahim. Teman-teman sekalian, karena Sabit ini dalam kesehariannya sudah lapar dan kehausan, maka ketika dia berjalan di pinggiran kota Kufah, maka dia melewati satu kebun yang mana kebun itu terlihat daripada kebun apel. Kemudian di samping kebun itu, di luar pagarnya tergeletaklah sebuah apel. Kemudian teman-teman sekalian, karena lapar dan haus yang menghampiri Sabit ini, maka dengan cepat gesit memakanlah apel tersebut tanpa memikirkan pemiliknya. Namun setelah setengah apel yang telah habiskan, barulah terpikirkan dia belum meminta izin kepada sang pemilik kebun untuk memakan apelnya. Sehingga apa yang terjadi teman-teman sekalian? Inilah yang membuat daripada sengsara dalam hati, yang berguna dalam hati ini teman-teman, sehingga menginginkan bagaimana jumpa dengan orang pemilik kebun tersebut untuk meminta kehalalan apel yang dimakan tadi teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan apel yang diberikan ini, yang dimakan ini tidak halal baginya, sehingga mendapatkan daripada musibah azab nanti di dunia ataupun nanti di akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bergegaslah Sabit ini masuk dalam kebun untuk menjumpai pemilik kebun. Maka dijumpalah satu orang yang dalam kebun itu langsung meminta kehalalan apel yang dimakan tadi. Namun ternyata yang dijumpai ini teman-teman sekalian adalah hanya pembantu khodam atau pelayan kebun tersebut yang mengurusi kebun apel tersebut. Maka dia bertanya kepada pelayan tersebut, "Wahai tuan, di manakah tempat orang yang punya kebun ini?" Maka si pembantu tadi mengatakan, kalau mau jumpa dengan orang pemilik kebun ini, maka jauh dari tempat sini, perjalanan kurang lebih 1 malam. Maka Sabit ini karena kekhawatirannya terhadap apa yang dia telah makan, karena tidak halal, maka dia katakan kepada si pembantu, "Tidak apa-apa, tunjukkan saja rumahnya, saya akan datang ke sana demi meminta kehalalan apel yang saya telah makan." Maka teman-teman sekalian, ketika dalam perjalanan sehari semalam ke rumah orang yang mempunyai kebun tadi, maka sampailah Sabit ini ke rumah pemilik kebun. Dengan tertati-tati teman sekalian mengetuk pintu rumah tersebut. Dengan lembut memberi salam teman-teman sekalian, maka jumpalah Sabit ini sama pemilik kebun. Kemudian teman sekalian, dia menceritakan kronologisnya bagaimana dia sampai datang ke sini, meminta kehalalan daripada apel yang dia telah makan setengah. Namun teman-teman sekalian, ketika si pemilik kebun ini telah diceritakan oleh Sabit, si pemilik kebun ini teman-teman sekalian melihat, memandang Sabit ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, dicermati teman-teman sekalian. Maka berpikirlah si pemilik kebun, kemudian memberikan jawaban atas apa yang diinginkan oleh Sabit tadi. Maka si pemilik kebun katakan, "Wahai anak muda, kalau kau mau minta kehalalan daripada apel yang kau makan tadi, maka penuhi satu syarat." Maka Sabit katakan, "Wahai pemilik kebun, apa syarat yang kau inginkan?" Maka pemilik kebun katakan, "Nikahi daripada putri saya." Di dalam hati Sabit katakan, hanya sepotong apel syaratnya untuk menikahi sang putrinya. Tapi karena hal yang mulia teman-teman sekalian, Sabit ini imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga persyaratan itu diterima demi meminta kehalalan apa yang telah diperbuat. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti di akhirat dituntut Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun ketahui bahwasanya makanan yang haram masuk dalam tubuh seseorang, maka balasannya adalah api neraka. Maka teman-teman sekalian,
sebelum dia menikahi putri pemilik kebun, maka sang pemilik kebun katakan, satu yang ketahui dari putri saya, sungguhnya putri saya ini bisu, buta, tuli dan lumpuh. Di dalam hati Sabit katakan, wah, hanya sepotong apel tetapi mendapatkan wanita buta, tuli, kemudian lumpuh. Apakah patut untuk dipinang? Apakah patut untuk dinikahi? Tapi karena rasa takutnya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Sabit pun tidak memikirkan hal itu. Tidak mempermasalahkan hal itu. Yang jelasnya apa yang dia makan ini halal, mendapat kehalalannya. Kemudian teman-teman sekalian, maka si pemilik kebun telah mendatangkan 2 saksi untuk mengawinkan daripada Sabit ini kepada putrinya sebagai syarat untuk menghalalkan apel tadi. Maka teman-teman sekalian, ketika perkawinan telah selesai, telah dinikahkan oleh ayahnya, dinikahkan si pemilik kebun kepada Sabit dan putrinya, teman-teman sekalian, maka Sabit ini langsung ke kamar sang putri tadi, sewanita yang dikawini, yang istrinya tadi, teman-teman sekalian. Meskipun hal yang teman-teman sekalian, yang dia tahu bahwasanya istrinya ini buta, tuli, dia tetap minta salah mengetuk pintu. Ketika dia minta salah mengetuk pintu kamar daripada sang istri, maka sang istri, teman-teman sekalian, menjawab salam daripada Sabit. Mulailah Sabit ini kaget. Wah, ternyata dia jawab salam saya. Setelah dia masuk, kemudian sang wanita tadi, istrinya tadi ini, yang sudah sah jadi istrinya, mengulurkan tangannya menyambut tangan daripada si Sabit. Kaget lagi, karena katanya tadi sang ayahnya anaknya lumpuh, tapi ternyata dia mampu mengangkat tangannya. Maka setelah itu teman-teman sekalian, duduklah Sabit ini di samping istrinya tadi, menceritakan apa yang diberitahu oleh sang ayahnya tadi. Maka Sabit katakan, ayahmu tadi katakan bahwasanya kamu ini bisu, tuli, lumpuh. Tapi apa yang saya lihat ini tidak nyata. Maka istri katakan, betul apa kata saya ini tuli. Karena telinga saya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan perkara-perkara yang sia-sia. Ayah saya pun katakan saya ini bisu, itu benar juga. Karena saya tidak pernah menggunakan lidah saya untuk berbicara kecuali perkara yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, ayah saya pun katakan saya ini lumpuh karena seluruh anggota badan saya ini tidak pernah diarahkan kepada kemaksiatan. Maka teman-teman sekalian, ketika telah dijelaskan perkara ini oleh Sabit, maka Sabit ini teman-teman sekalian begitu senang, begitu gembira melihat sang istrinya. Ternyata apa yang dikatakan sang ayah tadi, pemilik kebun tadi, teman-teman sekalian, yang menjadi mertuanya sekarang, ternyata teman-teman sekalian mempunyai wanita, memiliki anak yang soleha. Maka teman-teman sekalian, dalam satu riwayat bahwasanya Sabit ini dan istrinya yang soleha ini telah bersatu, teman-teman, telah serumah, kemudian melahirkan anak yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, seorang daripada hadis yang mulai terkenal sampai sekarang ini. Maka teman-teman sekalian, inilah satu kisah dari seorang pemuda yang menjaga daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sepotong apel saja untuk meminta kehalalannya, teman-teman, sehingga mendapatkan wanita yang soleh, kemudian mendapatkan keturunan yang soleh juga, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat. Barakallahu fikum.